Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Agustina. Saya akan menjelaskan tentang penyesuaian perkawinan, materi kuliah psikologi perkembangan. Penyesuaian perkawinan adalah proses di mana dua individu memasuki tahap perkawinan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami istri yang saling menyesuaikan dengan kepribadian, lingkungan, kehidupan keluarga, dan saling mengkomodasikan kebutuhan, keinginan, dan harapan, serta saling menyesuaikan diri di beberapa aspek perkawinan untuk mencapai kepuasan maksimum dalam perkawinan. Masih banyak menurut para ahli, contohnya menurut Harlock. Menurut Harlock, penyesuaian perkawinan adalah proses adaptasi antara suami dan istri, di mana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Aspek-aspek penyesuaian perkawinan. Menurut Harlock, aspek-aspek penyesuaian perkawinan yang pertama yaitu penyesuaian dengan pasangan. Penyesuaian yang paling penting dan pertama kali harus dihadapi saat seorang individu memasuki dunia perkawinan adalah penyesuaian dengan pasangan. Semakin banyak pengalaman dan hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh di masa lalu, maka semakin besar pengertian dan wawasan sosial antara satu dengan yang lainnya, sehingga memudahkan dalam penyesuaian dengan pasangan. Hubungan interpersonal tersebut antara lain bagaimana individu belajar untuk berkomunikasi serta memberi dan menerima afeksi. Yang kedua adalah penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual merupakan penyesuaian utama yang kedua dalam perkawinan. Hal ini akan menjadi masalah yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Permasalahan biasanya dikarenakan pasangan belum mempunyai pengalaman yang cukup dan keduanya tidak mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah penyesuaian keuangan. Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri individu dalam perkawinan. Apabila suami tidak mampu menyediakan barang-barang keperluan keluarga, maka hal ini bisa menimbulkan perasaan tersinggung yang dapat berkembang ke arah percekcokan. Banyak istri yang menghadapi masalah seperti ini kemudian bekerja untuk mencukupi keluarganya. Namun, banyak suami yang keberatan kalau istrinya bekerja karena dapat menimbulkan prasangka orang lain bahwa suami tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang keempat adalah penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Setiap individu yang menikah secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga baru, yaitu anggota keluarga pasangan dengan usia yang berbeda, mulai dari bayi hingga kakek atau nenek, yang kerap kali mempunyai minat dan nilai yang berbeda, bahkan seringkali sangat berbeda dari segi pendidikan, budaya, dan latar belakang sosialnya. Suami istri tersebut harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengannya bila tidak menginginkan hubungan yang tegang dengan sanak saudara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Menurut Harlock, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian perkawinan, yaitu yang pertama, saat menjadi orang tua atau timing of parenthood. Jangka waktu sejak perkawinan hingga pasangan memiliki anak dan mempengaruhi penyesuaian perkawinan bila anak pertama lahir sebelum pasangan dapat menyesuaikan diri satu sama lain dan atau keadaan keuangan belum stabil. Penyesuaian perkawinan akan lebih sulit untuk dilakukan. Yang kedua yaitu keadaan keuangan yang stabil atau stable financial condition. Keadaan ekonomi pasangan akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Pasangan yang mempunyai status ekonomi yang baik atau yang diinginkan akan dapat melakukan penyesuaian perkawinan lebih mudah dibandingkan pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan. Yang ketiga yaitu harapan yang tidak realistis akan perkawinan atau unrealistic expectation of marriage. Harapan yang tidak realistis akan kehidupan perkawinan akan mempersulit penyesuaian perkawinan. Terkadang pasangan tidak menyadari permasalahan dan tanggung jawab yang dapat timbul dalam sebuah perkawinan. Harapan atau bayangan bahwa perkawinan akan selalu romantis dan tidak pernah bermasalah sering membawa kekecewaan dan mempersulit penyesuaian perkawinan. Yang keempat yaitu jumlah anak atau number of children. Kesepakatan pasangan akan jumlah anak yang akan dimiliki akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Apabila pasangan sepakat akan jumlah anak yang akan dimiliki dan berhasil mencapai jumlah tersebut, penyesuaian perkawinan pasangan tersebut akan lebih mudah. Yang kelima adalah urutan kelahiran dalam keluarga.
atau ordinal position in the family. Semakin mirip peran dalam perkawinan dengan peran yang pernah dipelajari dalam keluarga, semakin mudah penyesuaian perkawinannya. Urutan kelahiran dalam keluarga mempunyai peran yang penting, karena peran yang dipelajari sesuai urutan tersebut akan terbawa pada kehidupan perkawinan. Penyesuaian perkawinan akan lebih mudah apabila suami adalah anak sulung dengan adik perempuan, sedangkan istri adalah adik dari kakak laki-laki. Yang keenam yaitu hubungan dengan keluarga pasangan atau in-law relationship. Hubungan dengan keluarga pasangan atau pihak mertua dan ipar akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Semakin baik hubungan tersebut, semakin mudah pula penyesuaian perkawinannya. Usia perkawinan dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Usianya 1-2 tahun pertama perkawinan adalah tahun yang paling penting dan memadai dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Penyesuaian perkawinan individu menikah kembali. Perkawinan pada semua usia menimbulkan masalah penyesuaian diri di dalam pernikahannya. Begitu pula dengan pernikahan ulang atau pernikahan kembali juga mempunyai ciri masalah penyesuaian perkawinan yang khusus. Seperti disebutkan dalam Harlock, masalah penyesuaian diri pada perkawinan ulang tersebut antara lain penyesuaian diri dengan pasangan hidup yang baru, kerabat yang baru, rumah baru, dalam lingkungan masyarakat yang sama, dan kadang-kadang dengan lingkungan yang baru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.